api yang sebesar ini dan sebiru ini, 1 liter oli saja dalam tempo 3 jam. Dan 1 liter oli itu cuma Rp2.000. Jadi bayangkan teman-teman ya, kalau teman-teman di rumah menggunakan kompor bahan bakar oli bekas seperti ini. Entah itu untuk skala produksi ataupun untuk skala masak, ini saya jamin lebih efisien atau lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berkah kompor oli Blitar, kembali lagi bersama saya di channel Berkah Kompor Oli, spesialis kompor oli bekas. Alhamdulillah teman-teman ya. Jadi kalau biasanya teman-teman di rumah hanya mendengarkan suara saya, tapi kali ini teman-teman di rumah juga tahu untuk wajah tampan saya. Nah, oke. Dan kali ini ya saya akan reviewkan teman-teman. Ini ada kompor dan bakar bekas. Ini yang pernah saya review teman-teman di video saya sebelumnya, yaitu adalah yang tipe diameternya itu 25 cm. Jadi yang api biru tetapi nanti api biru melebar. Lebih ekonomis teman-teman daripada yang diameternya 30 cm. Tentu ini termasuk salah satu requestan pesanan dari Bapak Agus Susanto teman-teman. Jadi beliau itu mintanya diameter 25 cm ini dibuat untuk pemanas kandang. Nah, untuk pemanas kandang. Jadi kita tambahi ini capil ya teman-teman ya. Kalau ibarat kata capil. Capil ini tadi bukan untuk memayung kita saat panas, bukan. Tapi capil ini tadi untuk menyebaran suhunya. Nah, ketika seperti ini nanti untuk api akan tertatap dan untuk menyebar suhunya. Untuk memanas kandang itu aman atau tidak? Nah, banyak sekali teman-teman yang di rumah ya yang bertanya-tanya menggunakan kompor oli bekas untuk memanas kandang itu aman atau tidak. Di video kali ini saya akan menjawabnya. Jadi aman teman-teman kalau semisal posisi apinya itu api biru. Nah, kalau apinya merah itu juga aman, tetapi nanti mungkin sedikit beresiko di baunya. Di baunya nanti sedikit beresiko. Tetapi kan kalau teman-teman di rumah sudah ada sirkulasi udara yang cukup, itu menurut saya sudah cukup aman. Oke. Ini nanti untuk spesifikasi lainnya ya, saya akan bahas. Tetapi pada saat proses penyalaannya saja teman-teman. Nah, kali ini saya akan kasih tutorial terlebih dahulu untuk bagaimanakah cara menyalakan dari si kompor bahan bakar bekas ini. Biar teman-teman di rumah juga tahu bahwasanya untuk apinya ini apinya biru sempurna, no tipu-tipu. Nah, untuk penyalaan awal ya, ini langsung saja teman-teman. Ini saya siapkan ada oli bekas ya. Oli bekas. Kalau teman-teman di rumah itu terserah mau pakai oli bekas bisa, pakai minyak jelantah itu bisa, ataupun mau pakai solar itu bisa. Tapi rekomendasi saya menggunakan minyak jelantah. Ini kita masukkan terlebih dahulu di dalam tungkunya. Nah, segini saja. Jangan terlalu banyak teman-teman ya. Kalau terlalu banyak nanti bisa keluar dari outputan ini jalur pipa blower. Akhirnya nanti ngaruh di pipa blowernya. Takutnya nanti bukannya malah awet tapi dapat rusak. Ini kalau sudah, ini saya pakainya kertas teman-teman ya. Saya campur kertas kardus dan juga kertas tisu. Untuk kertas ini aslinya itu guna sebagai sumbu saja di rumah. Jadi terserah kalau semisal teman-teman di rumah punyanya kertas buku yang sudah tidak terpakai, punyanya kertas tisu ya, ataupun kertas kardus itu juga sangat bisa. Terserah. Ini intinya guna sebagai sumbu awalan saja, gitu teman-teman. Tetapi rekomendasi saya untuk sumbu itu menggunakannya di kertas tisu. Kenapa masih? Karena untuk penyalaan dari si kertas tisu tadi teman-teman itu lebih mudah terbakar. Jadi untuk penyalaan awal kalau teman-teman di rumah nggak sabar setelah lapar ya mau masak mie itu saran saya pakai kertas tisu. Nah kalau misal kertas itu kan harus beli, nanti bisa pakai kertas buku ataupun kertas. Ini saya campur pakai kertas tisu soalnya apa? Biar cepat nyalanya nanti. Nah, kalau sudah kita ambil ya tisunya, ini kita bakar pakai korek. Kita bakar, kita tunggu dulu teman-teman, jangan tergesa-gesa. Ambil kita ratakan dulu biar kertas kardusnya ini terbakar dengan rata.
Untuk kertas kardus sendiri teman-teman ya, itu terserah. Kalau teman-teman di rumah mau lebih cepat, berarti kertasnya harus lebih banyak. Kalau mau lebih sabar, itu kertasnya dipersedikit saja. Nanti ngaruh tahu nggak mas, kertasnya dinyala api? Tenang saja teman-teman, itu berpengaruh kalau semisal nanti kertasnya belum terbakar dengan rata. Nah, kalau kertasnya sudah terbakar dengan rata, apinya jaminan biru teman-teman. Garansi biru, kalau nggak biru silakan beli kembali. Oke ya, ini kita tunggu dulu. Ini kita tunggu ya, tunggunya biar panas dulu. Ini saya pegang nggak ada panas-panasnya ya. Ini kita tunggu. Nanti kalau sudah mulai merata, langsung saja kita nyalakan untuk kipas produk. Oke teman-teman ya, ini tak sepilkan untuk posisi apa namanya si kertas kardusnya. Ketika sudah terbakar dengan rata itu seperti ini. Sini. Nah ini posisinya ketika kertas kardus sudah terbakar dengan rata. Disclaimer teman-teman ya. Jadi tidak perlu teman-teman di rumah itu tadi untuk oli dicampur dengan air. Kalau oli dicampur dengan air jadinya seperti ini, ada letupan-letupannya seperti itu. Jadi untuk oli bekas saya itu dicampur dengan air. Jadi tadi ada sedikit letupan teman-teman, agak susah untuk penyalaan awalnya. Nah kalau posisinya sudah seperti ini kan sudah mulai panas. Ini kita nyalakan saja untuk kipas blowernya. Oke, poin. Nah seperti ini teman-teman ya. Hasil apinya ini sangat biru sempurna, tidak ada asap yang keluar sama sekali, sangat biru. Mungkin ya teman-teman karena saya ada di luar ruangan, jadi masih ada angin yang menerak ya atau menerpa di api. Jadi ada merah-merah. Kalau ini masih sangat biru teman-teman, apinya. Untuk pemanas kandang pun ini sangat saya rekomendasikan. Tidak ada asap yang keluar sama sekali ya. Teman-teman. Pokok jenis istimewa teman-teman. Ini apinya super biru merona. Nanti ketika tungkunya sudah mulai benar-benar panas, itu apinya akan naik teman-teman. Apinya akan naik. Jadi kalau penyalaan awal memang untuk apinya masih standarnya segitu. Nah ini teman-teman ya, untuk nyala apinya sudah mulai tinggi ya, sudah mulai tinggi dan masih sangat biru. Dan posisi api teman-teman ya, sebiru ini itu dalam tempo 3 jam ya. Dalam tempo 3 jam itu hanya membutuhkan 1 liter oli saja teman-teman. Api yang sebesar ini dan sebiru ini 1 liter oli saja dalam tempo 3 jam. Dan 1 liter oli itu cuma Rp2.000. Jadi bayangkan teman-teman ya, kalau teman-teman di rumah menggunakan kompor bahan bakar oli bekas seperti ini. Entah itu untuk skala produksi ataupun untuk skala masak, ini saya jamin lebih efisien atau lebih. Nah ini kita coba taruh capil ya di atasnya. Panas ya teman-teman. Nah, oke. Jadi ya teman-teman ya, untuk kebiruan apinya tidak mengecewakan ya. Ini nanti gunanya capil itu menyebarkan suhunya teman-teman. Nah ini dari jarak berapa ya? 10, berapa ya? 15, 10 cm sudah terasa banget untuk apinya. Sangat biru merona teman-teman, tidak ada asap yang keluar sama sekali. Kira-kira untuk tungkunya aman atau enggak? Nah ini banyak sekali ya yang bertanya-tanya. Tungkunya ini aman atau enggak? Tungkunya tebal teman-teman ya. Kita kalau tungku nggak pakai yang tungku abal-abal, tentu kita pakai tungku itu di tebalnya ada di 4 in. Full besi juga. Aman. Nah, apinya dan istimewa teman-teman. Super biru untuk apinya, ya. Apinya super biru melebar juga. Nah, untuk spesifikasinya teman-teman ya. Ini saya jelaskan sambil nyala kompornya. Untuk spesifikasi, ini yang atas teman-teman itu adalah jalur pipa oli. Jadi ketika proses nyala apinya ya ini untuk input masuknya. Ketika proses sudah nyala seperti ini teman-teman, itu memasukkan olinya atau bahan bakarnya lewat sini. Jalur pipa oli yang otomatis masuk ke dalam sini. Nah, untuk yang bagian bawah, ini kita pakai di jalur pipa blower. Panas. Bagian bawah kita pakai di jalur pipa blower. Untuk pipa blowernya ini kita pakai di ukuran 2 in ya. Blowernya kita pakai di ukuran 2 in juga. Wattnya berapa masih blowernya? Untuk wattnya kecil teman-teman ya, cuma di 80 wattan saja blowernya. Tahan atau enggak 24 jam? Tahan 24 jam. Kalau teman-teman di rumah mau pakai 24 jam, tahan ya saya jamin. Jadi kalau semisal untuk produksi ya, jadi kalau teman-teman di rumah untuk produksi 12 jam itu hanya membutuhkan uang Rp6.000
kalau menggunakan kompor bahan bakar oli bekas seperti ini. Untuk nyala apinya pun nggak kalah dengan kompor gas teman-teman ya, sangat biru sekali. Nggak ada asap yang keluar sedikit pun, jadi aman mau digunakan memasak, manas kandang atau lain sebagainya, saya jamin aman, garansi. Sudah SNI teman-teman ya. Untuk harga teman-teman ya, jelas untuk harga kita kasih gini aja teman-teman ya. Untuk 10 orang pertama akan saya kasih harga 500.000 rupiah ya. Untuk 10 orang pertama. Kalau misalnya nih teman-teman di rumah udah WA, terus harganya kok nggak segitu, berarti mohon maaf untuk teman-teman di rumah nggak masuk 10 orang pertama. Jadi buruan saja. Nanti kalau sudah lihat video saya langsung saja dipesan, langsung saja di WA. Cepat-cepatan. 10 orang pertama kasih harga 500.000 rupiah ya. Untuk nomor WA-nya di 082333853883. Nanti sudah saya cantumkan di deskripsi video saya dan juga di bagian pojok kiri atas video ini. Ataupun mau datang juga langsung ke lokasi bengkel kita, bisa monggo. Alamatnya ada di Dusun Kawadusan, Dusun Prambutan, Desa Kawadusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, tepatnya di bawah Pegat. Bisa mencari AE karya mandiri atau berkah kompor oli, pasti ada. Oke teman-teman ya, untuk apinya ini masih sangat stabil, semakin lama semakin membesar dan juga semakin biru menggoda, biru menona. Sekian dulu untuk konten kali ini, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa juga untuk dinyalakan lonceng notifikasinya. Kalau suka dengan konten saya, jangan lupa di like, klik jempol ya. Oke, jika ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Rizky Amar Anjar. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggoda.